Selamat pagi semuanya, terima kasih atas waktunya. Topik yang kita ambil yaitu analisa penerapan framework TOGAF pada Badan Pusat Statistik. Next. Selanjutnya, saya ingin memperkenalkan anggota kelompok, yaitu yang pertama ada Ida Yomega Widiana Putri dengan NIM 62. Selanjutnya ada nih Ketut Meita Parwati dengan NIM 66. Selanjutnya ada saya sendiri dengan Iputu Betra Omega dengan NIM 85. Selanjutnya dengan Sayyidah Amalia Rukimah dengan NIM 02. Selanjutnya dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya ada latar belakang dari kasus dari kelompok kami, yaitu Badan Pusat Statistik. Badan Pusat Statistik merupakan lembaga pemerintah non-kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. BPS bertanggung jawab untuk melakukan survei statistik. Pelanggan utamanya adalah pemerintah, tetapi data statistik juga tersedia untuk umum. Next. Framework dari kelompok kami adalah TOGAF atau The Open Group Architecture Framework, yaitu suatu framework untuk pengelolaan informasi yang dikembangkan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Sebuah framework yang rinci sebagai pendukung dalam pengembangan enterprise architecture. Next. Rumusan masalah. Yang pertama, apakah arsitektur informasi sudah berjalan efektif di perusahaan Badan Pusat Statistik? Yang kedua, apa saja sumber-sumber yang dapat digunakan untuk menyiapkan landasan arsitektur informasi di perusahaan Badan Pusat Statistik? Yang ketiga, bagaimana merancang arsitektur informasi yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan Badan Pusat Statistik menggunakan kerangka kerja TOGAF? Yang terakhir, selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama, mengetahui bagaimana membuat visi arsitektur informasi yang efektif di perusahaan Badan Pusat Statistik. Yang kedua, mengidentifikasi sumber-sumber yang dapat digunakan untuk menyiapkan landasan arsitektur informasi di perusahaan Badan Pusat Statistik. Yang ketiga, menyusun rekomendasi untuk peningkatan arsitektur informasi di perusahaan Badan Pusat Statistik berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan. Next. Selanjutnya ada manfaat penelitian, yaitu ada dua, manfaat teoritik dan manfaat bagi perusahaan. Manfaat teoritik itu ada tiga. Yang pertama, menambah informasi dalam upaya pengimplementasian tata kelola TI. Yang kedua, menambah referensi dalam upaya membantu meningkatkan efektivitas perencanaan tata kelola TI organisasi. Yang ketiga, memenuhi penilaian akhir untuk mata kuliah tata kelola dan audit sistem informasi. Kemudian manfaat bagi perusahaan yang pertama, membantu perusahaan dalam mengelola arsitektur informasi dengan lebih efektif. Yang kedua, mempermudah perusahaan dalam merancang arsitektur informasi yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang ketiga, menyediakan rekomendasi yang dapat digunakan untuk peningkatan arsitektur informasi di perusahaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Teknologi informasi. Teknologi informasi merupakan sebuah perkembangan di bidang informasi dalam menjalankan tugas sehari-hari, baik mendapatkan informasi maupun penyebaran informasi. Pengertian teknologi informasi menurut Hack dan Kin bahwa teknologi informasi adalah seperangkat alat yang membantu bekerja dengan informasi dan melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan pemrosesan informasi. Selanjutnya yaitu TOGAF.
The Open Group Architecture Framework adalah kerangka kerja arsitektur yang digunakan untuk mengembangkan, merencanakan, implementasi, dan mengelola arsitektur enterprise. TOGAF membantu organisasi dalam mengelola perubahan dalam enterprise arsitektur dengan menyediakan metodologi yang terstruktur dan dapat digunakan secara berulang. TOGAF menyediakan proses yang dikenal sebagai ADM atau Architecture Development Method yang digunakan untuk mengembangkan arsitektur enterprise. Selanjutnya yaitu audit sistem informasi. Audit sistem informasi adalah proses pemeriksaan terhadap sistem informasi yang ada di suatu perusahaan untuk menentukan apakah sistem tersebut sudah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, sesuai dengan kebutuhan perusahaan, dan berfungsi dengan baik. Selanjutnya yaitu Enterprise Architecture atau EA. Enterprise Architecture adalah proses yang digunakan oleh organisasi untuk mengevaluasi dan mengelola aspek bisnis, teknologi, dan operasi perusahaan secara keseluruhan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan fleksibilitas perusahaan. EA mencakup berbagai aspek dari perusahaan, termasuk arsitektur bisnis, arsitektur data, arsitektur aplikasi, dan arsitektur teknologi. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai metodologi dari penelitian yang kita buat. Next. Sebelum itu, kita harus mengetahui mengenai metode pengumpulan data yang kita pakai. Pengumpulan data sendiri adalah sebuah proses mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan atau untuk mencapai tujuan tertentu. Terdapat berbagai metode dalam mengumpulkan data, dan dalam penelitian ini, kami menggunakan metode wawancara untuk mengumpulkan data. Wawancara yang dilakukan oleh para anggota divisi IT pada Badan Pusat Statistika. Selain itu, peneliti juga melakukan pengumpulan data melalui studi pustaka mendalam pada berbagai jurnal nasional maupun internasional. Next. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, bahwa pada penelitian ini kita menggunakan metodologi penelitian berupa TOGAF, yaitu sebuah metodologi atau kerangka kerja yang terdiri dari 9 siklus yang digunakan untuk mengembangkan, merencanakan, implementasi, dan juga mengelola arsitektur enterprise. Next. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai detail dari setiap tahapan atau siklus pada TOGAF. Yang pertama, itu ada preliminary phase atau fase yang menggambarkan persiapan awal pada kegiatan yang perlu dilakukan untuk mencapai arah dari proses bisnis ke model arsitektur enterprise yang akan dikembangkan. Lalu kita masuk ke fase yang kedua, yaitu architecture vision, yaitu merupakan tahap awal dari ADM yang bertujuan untuk mengidentifikasi visi manajemen organisasi mengenai kapabilitas dari arsitektur enterprise. Lalu kita masuk fase B, yaitu fase arsitektur bisnis, yaitu untuk bersetujuan untuk mendefinisikan kondisi awal dari arsitektur bisnis pada saat ini. Next. Oke, di tahapan selanjutnya, di fase C, fase ini merupakan gabungan dari arsitektur data dan arsitektur aplikasi. Pada fase D, yaitu arsitektur teknologi, pada fase ini itu kita bertujuan untuk membuat target arsitektur teknologi yang akan dibangun. Lalu pada fase E, yaitu opportunities and solution, fase ini berfokus pada pendefinisian manfaat yang akan diperoleh dari arsitektur enterprise yang meliputi arsitektur bisnis. Next. Oke. Pada fase F, yaitu immigration planning, pada fase ini itu tuh bertujuan untuk menjelaskan rencana dari implementasi, dari baseline ke target arsitektur yang akan dibuat. Lalu pada fase G, atau tata kelola implementasi,
Tahap ini bertujuan untuk membuat rekomendasi tata kelola dari implementasi arsitektur enterprise yang telah dilakukan. Fase yang terakhir atau fase H, Architecture Change Management. Pada fase ini bertujuan untuk memastikan arsitektur enterprise yang dikembangkan mendapatkan nilai bisnis yang telah ditargetkan, seperti yang sudah ditargetkan sebelumnya. Next. Baik, untuk hasil penelitian akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu hasil penelitian. Next. Yang pertama yaitu ada kinerja IT pada perusahaan telah berjalan cukup baik dengan sistem berbasis website yang telah menunjang kinerja karyawan selama 10 tahun. Yang kedua ada fasilitasi teknologi telah berjalan secara serempak pada pengerjaan input data masyarakat pada sistem Badan Pusat Statistik seluruh Indonesia. Selanjutnya diperlukan adanya peningkatan pada fungsional kapasitas serta integritas dari sistem agar dapat maksimal dalam menunjang kinerja pada pekerja. Selanjutnya diperlukan peningkatan performa sistem BPS khususnya pada kapasitas menampung data dan integritas sistem yang lebih luas dan stabil. Selanjutnya, perbaikan dan peningkatan performa sistem akan memberikan dampak peningkatan kinerja para pekerja dalam menyelesaikan tugas dan memenuhi tujuan bisnis perusahaan. Next. Selanjutnya yaitu ada kesimpulan. Badan Pusat Statistik merupakan lembaga pemerintah non-kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Berdasarkan analisis yang dilakukan dapat diambil kesimpulan bahwa dengan menerapkan metode TOGAF pada studi kasus kantor Badan Pusat Statistik Kota Denpasar dapat menghasilkan solusi-solusi untuk membantu para petugas kantor Badan Pusat Statistik lebih terstruktur dalam memeriksa data masyarakat Denpasar sehingga data masyarakat Denpasar tidak terdapat kesalahan lagi. Selanjutnya ada saran. Pada penelitian ini, terdapat saran yang dapat digunakan oleh Badan Pusat Statistik. Harapannya rancangan TOGAF, The Open Group Architecture Framework, yang dihasilkan dapat dimanfaatkan sebagai panduan dalam pengembangan sistem informasi, pengadaan layanan maupun data yang lebih baik oleh Badan Pusat Statistik, pengembangan dan pengimplementasian sistem informasi diharapkan dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan roadmaps implementasi sistem informasi yang sudah dibuat berdasarkan prioritas kebutuhan Badan Pusat Statistik. Next. Sekian dari pemaparan materi dari kelompok kami. Jika ada salah kata dari personal maupun kelompok, saya meminta maaf dan terima kasih.